Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Cahya Rida Tunisa, NIM 150122006. Saya dari Kebidanan, Fakultas Kesehatan dari Universitas Komarudin Badruddin. Di sini saya akan membuat tugas video asuhan kebidanan keluarga tentang pentingnya dukungan keluarga dalam mencegah kehamilan pada remaja. Oke, langsung saja kita ke videonya. Bye-bye. Masa remaja merupakan masa tahap awal kehidupan seseorang dalam mencapai kematangan emosional, psikologis, dan seksual, ditandai dengan mulainya berfungsi organ reproduksi pada remaja. Menurut WHO, remaja merupakan penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, dan menurut Permenkes nomor 25 tahun 2014, remaja merupakan penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Banyaknya jumlah remaja khususnya di Indonesia diikuti dengan kompleksnya permasalahan yang terjadi pada masa remaja. Perubahan fisik, emosi, dan psikis menyebabkan peningkatan dorongan seksual yang akan memberikan dampak serius bagi remaja tersebut. Cara bergaul yang tidak terkendali akan berakibat pada hubungan seksual di luar nikah yang secara normatif dan etika moral itu akan berakibat fatal jika tidak didampingi oleh keluarga atau orang tua yang mendukung. Pada saat ini banyak sekali menemui kejadian atau kasus kehamilan pada remaja putri. Bahkan kasus tersebut paling banyak dialami pada saat para remaja putri belum menikah alias hamil di luar nikah. Padahal kehamilan di usia remaja sangat berisiko tinggi sekali. Kehamilan di bawah umur memuat resiko yang tidak kalah berat. Pasalnya emosional ibu belum stabil dan ibu mudah tegang. Resiko kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan pada saat dalam kandungan. Selain itu, ada juga kelahiran prematur, berat badan lahir rendah atau BBLOR, dan perdarahan persalinan yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Faktor penyebab kehamilan remaja bisa terjadi karena kurangnya peran orang tua dalam keluarga, kurangnya pendidikan seks dari orang tua, dan perilaku keluarga terhadap remaja. Berbagai pendapat menunjukkan bahwa terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi terjadinya kehamilan pada remaja. Faktor internal seperti kematangan organ seks yang terlalu cepat, emosi yang belum stabil, rasa ingin tahu, dan pengetahuan tentang seks yang kurang atau salah. Sedangkan faktor eksternal seperti pergaulan hidup bebas, faktor lingkungan, kecerobohan dalam perilaku seks, terbatasnya pelayanan kesehatan reproduksi untuk kalangan remaja, status sosial ekonomi diberikan dalam keluarga dengan satu orang tua, dan pendidikan. Peran keluarga. Orang tua sebagai guru pertama dalam keluarga, sebagai sumber inspirasi bagi anak-anak remajanya, sebagai figur yang bisa dijadikan contoh bagi anak-anak remajanya. Peran orang tua dalam mendidik seorang anak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pekerjaan yang mereka miliki. Ketika orang tua memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, mereka cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas dan terbuka dalam mendidik seorang anak. Selain itu, pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan didikan kepada anaknya. Besarnya peran keluarga sebenarnya dapat dilihat dari apa saja fungsi keluarga tersebut. Dalam fungsi keluarga terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi efektif, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, dan fungsi reproduksi. Fungsi efektif adalah gambar diri anggota keluarga, peran dimiliki dan dimiliki dalam keluarga, dukungan keluarga terhadap anggota keluarga lain, saling menghargai, dan kehangatan di dalam keluarga. Selain kelima fungsi tadi, ada juga fungsi lain dari keluarga yang tak kalah penting, yaitu fungsi perlindungan dan lingkungan. Perlindungan secara non-fisik dapat berupa tidak berkata kasar pada sesama anggota keluarga, tidak membentak, tidak dan keluarga merupakan pertahanan pertama dalam pergaulan atau lingkungan yang negatif. Upaya mencegah kehamilan pada remaja. Yang pertama
sama edukasi seksual yang komprehensif. Jadi, edukasi ini merupakan kunci dalam mencegah kehamilan pada remaja. Edukasi ini tidak hanya membahas tentang biologi reproduksi, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting lainnya. Yang pertama, tentang pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang dampak kehamilan, pengembangan keterampilan menolak untuk melakukan seksual, pengembangan komunikasi yang sehat. Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya preventif dengan melaksanakan program pendidikan kesehatan pada remaja dan calon pengantin mengenai penyakit menular seksual atau PMS, persalinan kehamilan, dan pelaksanaan screening kesehatan pada calon pengantin yang bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan berisiko. Jadi kesimpulannya adalah dukungan keluarga merupakan faktor penting dalam mencegah kehamilan pada remaja. Keluarga berperan dalam memberikan pendidikan seksual, komunikasi terbuka, dukungan emosional, dan akses layanan kesehatan. Dengan memberikan dukungan yang kuat, keluarga dapat membantu remaja dalam membuat keputusan yang bijak terkait kesehatan reproduksi dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Baik, mungkin itu saja tugas video edukasi asuhan kebidanan keluarga tentang dukungan keluarga dalam mencegah kehamilan pada remaja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video